Baik pemirsa Baraya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sesi yang ketiga ini kita akan membuka pertanyaan yang selebar-lebarnya kepada pemirsa yang ada di studio. Untuk mengawali pertanyaan yang pertama, silakan ibu-ibu bisa angkat tangan yang ingin bertanya, Bu. Silakan, Ibu. Oh iya. Baik, akan saya tunjuk untuk ibu yang pertama dari yang jamaah yang paling depan. Mohon nanti namanya siapa, kemudian dari majelis taklim mana gitu, Bu ya, dan apa yang akan disampaikan kepada ustadz kita. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Munajah dari Majelis Taklim Al-Khabkhari dari Pesantren Rancasawah. Pertanyaannya, saya mau menanyakan masalah anak saya kepingin pintar supaya belajar sholat, mengaji, berbakti sama orang tua. Bagaimana caranya supaya anak saya itu menuruti sama orang tua? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, menarik sekali nih pertanyaannya. Bagaimana kira-kira kiat-kiat apa saja sebagai orang tua untuk mendidik anak dikaitkan dengan doa apa, kemudian mungkin ada satu atau dua doa yang mujarab yang akan dikabulkan oleh Allah. Secara umum begini, Bu, ada dua perkara yang harus ibu lakukan. Yang pertama doa. Salah satu doa yang dikabulkan itu adalah doa orang tua untuk kebaikan anaknya atau keburukan anaknya. Hati-hati, orang tua mendoakan untuk keburukan anaknya dikabulkan. Orang tua mendoakan untuk kebaikan anaknya dikabulkan. Kita hari ini bisa seperti ini sebenarnya tidak lepas dari doa-doa kita. Kita berada di sini, kita diberikan umur panjang, kita diberikan rizki, diberikan nikmat, tidak lepas dari doa-doa kita. Yang secara doa orang tua kita yang secara tidak kita sadari, secara langsung kita tidak menyadarinya. Doa dari orang tua itu. Makanya harus dilakukan oleh orang tua adalah terus-menerus ibu jangan putus asa, jangan berhenti berdoa, berdoa dengan memperhatikan bagaimana etika, bagaimana cara, bagaimana adab berdoa itu. Nah, banyak di dalam Quran doa-doa orang tua. Ibu baca doa Rabbi habli minas solihin. Hafal, Bu? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan untukku minas solihin, keturunan dari orang-orang yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Sungguhnya Engkau maha melihat, maha mendengar segala doa. Kalau doa ingin anaknya bisa sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Rabbi ja'alni apa, Bu? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku muqimas sholah, tukang mendirikan sholat, wa min zurriyati, dan juga keturunanku. Jadi saat itu doa sampai ibu merasa mentok. Terus ibu udah mentok belum berdoanya? Udah sambil menangis belum berdoanya? Nah, iya, terus gitu. Doa di waktu-waktu mustajab, doa di waktu-waktu yang dikabulkan, doa setiap pada sholat, doa di tengah malam, doa sebelum subuh, doa di antara azan dan iqamah, doa di hari Jumat. Kalau kita ke Makkah, doa di tempat-tempat di Maqam Ibrahim, doa di Raudhah, doa di Masjidil Haram, doa di Masjid Nabawi. Itu doa-doa yang akan dikabulkan, ya. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya berdoa, harus ada upaya, harus ada usaha. Usaha apa yang sudah ibu lakukan untuk mensolehkan anak itu? Jangan-jangan kita hanya punya keinginan, tapi anaknya berada terus-menerus di depan televisi, dibiarkan. Anaknya gaul, bermain dengan siapa-siapa, kita nggak memperdulikan dengan siapa anak kita bergaul, dengan siapa anak kita berteman. Kita tidak mengontrol itu. Ini mungkin karena hari ini banyak pengaruh di lingkungan, pengaruh media, pengaruh televisi, pengaruh tontonan, pengaruh temannya, begitu. Ini yang patut menjadi renungan yang harus dilakukan oleh ibu. Nah, kalau kita merasa kesusahan dalam rangka mendidik anak kita, maka titipkan anak itu ke pesantren.
Suruh anak ibu ke sini, suruh ngaji. Meski tidak mondok di sini, ya bolak-balik ke sini. Silakan malam di sini, subuh pulang lagi gitu. Saya dulu rumahnya kebetulan dekat pesantren. Kalau malam itu mondok di pesantren, subuh-subuh pulang, kemudian berangkat sekolah. Sorenya maghrib ke pesantren lagi, nanti subuh pulang lagi begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu yang harus dilakukan oleh kita supaya kita mendapatkan atau memiliki anak yang soleh tadi, Ibu ya. Jadi terus menerus Ibu jangan putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, mungkin Ibu kira-kira sudah cukup jelas Ibu ya? Iya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di studio yang kami muliakan, kira-kira ada pertanyaan lagi, mungkin dibuka satu pertanyaan untuk sesi kali ini. Bisa angkat tangan, silakan. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Ibu yang berkerudung kuning, ya, sok mangga, Bu. Jangan lupa sebut namanya, kemudian pertanyaannya apa gitu, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Al-Abgori Rancasawa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara berdoa yang baik agar doa kita yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adakah waktu-waktu istimewa yang bisa kita lakukan untuk berdoa? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya doa kita dikabulkan oleh Allah? Selain tadi kita harus merasa dekat dengan Allah, yakini Allah itu dekat. Kemudian yang kedua, kita doa dibarengi dengan taat kepada Allah. Yang ketiga kata Allah, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wal yu'minu bi, doa itu harus dibarengi dengan keyakinan, dengan keimanan. Yakin kita akan dikabulkan doanya. Yakin. Kalau kita doanya dikabulkan deh, kayaknya tahu saya mau orangnya begini gitu. Jadi kita meragukan doa kita, maka doanya nggak akan dikabulkan. Doa hanya akan dikabulkan oleh Allah dari orang-orang yang yakin. Allah akan memberikan terkabulnya kepada orang-orang yang yakin. Ketika kita berdoa yakin, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah engkau kepada Allah wa anta mukinun bil ijabah, dan Anda meyakini akan dikabulkannya doa itu. Ini penting. Yakin bukan hanya mulut, tapi hati kita sepenuh hati. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung dugaan kuat hambaku kepadaku. Kalau kita menduganya kepada Allah, Allah memberikan kebaikan, Allah akan kasih kebaikan. Tapi kalau kita menduga Allah akan memberikan keburukan, Allah akan kasih keburukan untuk kita. Karena itu doa harus dengan penuh keyakinan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya? Selain itu kita harus memperhatikan adab-adab berdoa. Doa itu diawali harus dalam keadaan bersuci. Doa harus dalam keadaan berwudu, kemudian doa menghadap ke kiblat. Kiblat doa, kemudian tangan kita ditengadahkan. Kemudian muka kita ke langit, berdoa itu. Jadi boleh bukan begini, apalagi doanya sambil begini. Tonganeng mah keur ngadoa, langsung ngadoa lagi begitu. Itu gak yakin, gak khusyuk tuh. Harusnya berdoa itu dalam keadaan yakin. Lihat Allah di atas, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah mengawasi kita. Kita berdoa dengan mengangkat tangan. Nabi itu ketika berdoa mengangkat tangan sampai putih-putih keteknya itu kelihatan begitu. Sampai begini berdoa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang begini, subhanallah. Ada yang begini. Jadi begini berdoa itu. Jadi berdoa kepada Allah. Sering nggak kita berdoa begini? Atau kita malu-malu kita? Ya, kalau begini menunjukkan keseriusan kita ingin. Ya, doanya dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan perasaan. Yakin Allah akan mengabulkan keinginan kita, gitu. Yakin, ya. Kemudian kita berdoa dalam keadaan wudu. Awali doa dengan memuji Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram.
atau hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, atau awali dengan alhamdulillah. Awali doa yang dikabulkan itu dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Baru kemudian kita mohon. Awali dengan pujian-pujian kepada Allah. Doa awali dengan pujian kepada Allah. Kemudian doa sunnah diawali dengan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacakan salawat kepada Nabi, baru berdoa. Gitu. Ditutup dengan pujian dan ditutup dengan membaca salawat kembali. Kemudian doa itu harus diulang-ulang. Sekali berdoa minimal 3 kali. Diulang-ulang, tandanya kita serius, maka kita mengulang-ulang. Mengulang-ulang 3 kali setiap berdoa. Kemudian doanya jangan cepat putus asa, terus menerus, terus aja. Karena Allah akan menguji kita. Gitu. Jadi Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang tidak serius. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi Allah tidak akan mengabulkan doa an qalbin sahin, dari hati yang lalai, dari hati yang kosong, dari hati yang lupa begitu. Doa dengan penuh keyakinan, doa dengan penuh kesadaran, doa dengan hati, doa dengan perasaan. Baik Ustadz, jamaah rahimakumullah, nampaknya kita akan jedah sejenak kembali. Dan jangan lupa setelah ini kita akan memasuki sesi yang terakhir yang akan ditutup dengan kesimpulan. Tetap di acara Inspirasi Syariah.